Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir 100.000 orang. Ya. Yang jawab 30.000. Kemana yang 70.000? Pak Camat. Kita doakan bersama, semoga yang jawab salah insya Allah hidupnya selalu berkah. Semoga yang jawab salam insya Allah anaknya soleh-solehah. Semoga yang jawab salam insya Allah usahanya dilancarkan. Semoga yang jawab salam insya Allah utangnya cepat magati pamakedal lunas. Megato indra palay tahu. Ya, jadi kalau ada yang minta salam Pak Bu dijawab. Hal yang boleh dicuri dalam agama cuma satu. Kalau istri orang nggak boleh dicuri. Betul? Betul? Yang boleh dicuri dalam Islam adalah salam. Ada tetangga tak punya tamu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, engkau tak tahu. Kita yang mendengar di rumah, Waalaikumsalam, boleh dicuri. Kenapa? Karena kandungan dari salam itu adalah doa. Ya, taruh di atas tidak apa-apa. Ya, ini yang endorse. Oke, saya juga mau berpantun, boleh? Nanti terlihat cakep, boleh? Jalan-jalan ke toko Pak Rahmat. Tidak lupa, mana ada Pak Rahmat? Siapa suruh nama ada Pak Rahmat? Itu apa? Jalan-jalan ke toko Pak Ahmad. Lagi? Ada lagi? Selalu ada nak kena. Jalan-jalan ke kantor Pak Camat. Bilang cakep. Kenapa nak keren? Jalan-jalan ke kantor Pak Camat. Tidak lupa singgah beli ketupat. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad, maka jawab salam dengan semangat. Oke? Setuju? Yang tidak jawab salam, saya doakan suaminya nikah lagi. Masih mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya-tanya di belakang, kenapa itu Pak Ustadz semangat sekali ceramah? Bagaimana saya tidak semangat Pak Bu? Baru sampai saya di Morabada sudah disambut dengan Pak Edi dengan suguhan makanannya yang sangat enak. Tahu artinya Pak Edi? Enak diatur. Dan juga enak dinego. Datang, Pak Ustadz, selamat datang di Gubuk Derita. Aku saya bilang, Pak ini bukan Gubuk Derita, ini istana keindahan. Baiti Jannati judulnya. Wah, luar biasa. Rumahku adalah surgaku. Sampai di rumah kita ada balai-balai di situ. Kalau dalam bahasa Bugis, balai itu ikan. Ya, ini balai-balai. Berarti ikan-ikan. Di situ ada kue lopi-lopi. Ini ropak di Mariolo Wandre. Enak lezat. Semangat. Selesai salat maghrib. Disuguhkan lagi makanan hidangan. Ada udang. Kayak jempol kaki besarnya. Luar biasa memang Morabada. Semangat saya ceramah malam ini. Ceramah panjang pendek. Panjang apa pendek? Yang tegas.
Ibu-ibu teriak, panjang! Panjang apa pendek? 60 kali 2. Pokoknya kita puas, saya mampus. Oke. Ada tadi catatanku di sini. Takutkan juga salah-salah, nanti dikurangi honornya. Saya muliakan yang saya hormati orang tua kita bersama, Bapak Camat, Bapak Arfan, yang terganteng, terkece, terhits, debur di Muara Badak. Tepuk tangan dulu. Nah. Kalau ada bilang Pak Arfan jelek, corek kakaknya. Yang saya muliakan dan saya hormati bersama orang tua kita, wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD 2 Haji Muhammad Hidayat. Kita doakan beliau semoga sehat selalu. Beliau ini adalah wakil kita. Suara rakyat akan disuarakan oleh beliau. Maka kalau beliau lewat, bersuara kita. Bapak-bapak lagi nongkrong di warung kopi, lewat Pak Haji Dayat. Pak Haji Dayat, nah, mengerti itu? Maksudnya bayarkan kopiku. Oke, tapi boleh juga dicontoh. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Kades kita, Bapak Amir, si Kampung Kulader, sama-sama orang baru. Ya. Orang baru itu rata-rata ganteng-ganteng. Pak Amir yang ganteng, saya jelek. Nawe aka Pak Edi, Pak Ustaz, foto tak jadi perbincangan dalam hatiku, biar nih karena itu efek. Natipu ku efek. Yang saya muliakan, yang saya hormati bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Morabada untuk desa Kecamatan Morabada, Ustadz Rahmat, ya, sehat selalu, doakan beliau panjang umur. Ya, semua kita pasti akan berpulang ke rahmatullah, tapi untuk Ustadz ulama di belakang sedikit, di belakangnya Pak RT. Ada Pak RT di sini? RT mana Pelikro? Ya. Yang saya muliakan, yang saya hormati bersama Ketua DMI Haji Ambo Ungke, ya, sehat selalu puang. Yang saya muliakan, saya hormati bersama, kita hormati bersama Ketua KKSS Haji Abu Thalib. Mana dia? Oh iya, di depan. Kemudian yang kita hormati bersama dari Kapolsek Kecamatan Morabada yang mewakili dan Ramil atau yang mewakili. Semoga kita semua insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama tidak disebut semua karena catatannya cuma itu saja. Tidak ada tambahan. Kalaupun ada tambahan, itu saja disambutan, ditepuk semua, disebut semua sampai acara selesai. Ini agama pusannya kakaknya. Bapak Ibu, ada di telokku. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh bangunan juga kalau ada. Semua kita tak dihamba gelar. Mudah-mudahan kita semua masyarakat Morabada sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a as-sifat al-kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil mathir al-hukmiyah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Main nama Dodong. Kenapa Ma Dodong?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dia Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabbima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Amat hina. Para mufassir hadis sepakat mengatakan bahwa ragima dimaksudkan di sini adalah pelit, kikir, sekek, medit, kikir, galap, pakute semua. Tahu kikir, Bu? Tahu kikir? Saudara-saudara sekek, pelit, medit. Itu orang kikir, orang pelit, orang sekek. Sesamanya orang pelit saling tidak suka. Itu orang pelit tidak suka pelitnya itu, padahal dia pelitnya 17 setan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amat pelit seseorang itu tatkala mendengar namaku disebut kemudian dia tidak menjawab sholawat. Jadi kapanpun, dimanapun, di saat seperti apapun kita, terkecuali di tempat-tempat yang dilarang disebut Allah dan Rasulnya, maka ketika mendengar nama Nabi disebut, maka sambutlah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Engkau simak protes Ustaz, kepanjangan. Bisa diringkas? Ada yang bisa kurang-kurang sedikit kata-katanya? Bisa? Bisa Ustaz. Apanya? Sayyidinanya dihilangkan. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh? Boleh? Boleh atau tidak? Jangan ragu, bos. Yang ringkas lagi dari Allahumma salli ala Muhammad ada? Ada? Ada namanya sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ada lagi yang lebih ringkas dari itu? Kalau ada, mati bawan nih. Dia agama punco nero. Ya. Mendengar nama Nabi disebut sholawat. Ibu galau-galau di rumah sholawat sambil nyapu. Sallallahu ala Muhammad. Kalau nyapu ki lantai disapu, jangan dinding. Apa ada juga itu perempuan ibu-ibu tania lantai nasapu dindingnya pada panamo tolak kena. Sallallahu ala Muhammad. Sambil kita sholawat ada yang ketok pintu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita sholawat lagi. Sallallahu sambil intip-intip di jendela. Ala Muhammad. Ternyata pas single. Tukang tagih. Sallallahu alaihi wasallam. Dibuka pintunya. Sallallahu ala Muhammad. Nabi bilang yang tukang tagih, sallallahu alaihi wasallam. Tidak jadi nagih hutang gara-gara selesai sholawat lanjut. Sholawat ini tidak kadang ibu-ibu galau-galau di rumah menyanyi Pak. Ada lagunya. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu. Saya dulu ikut juga kontes KDI, tapi tidak lolos karena dilemparkan dari pesawat. Gara-gara baling-baling. Ya. Sholawat. Maka apapun keluhan kita, sholawat. Orang tua kita dulu mengajari, nah, kalau kamu goreng ikan, masak nasi, sholawat. Yang pengusaha yang punya toko, buka tokonya, buka dengan sholawat. Yang mau jalan keluar dari rumahnya, jalan dengan sholawat, awali dengan sholawat. Jangan pakai pakaian atau riolota. Manjulekan masuk oleh bolana. Ulah tanah temete.
Kusolla batu temas dau tingara langit temas sese. Iya pasok na tanay. Elo kukumuni, ada kukumuni. Barakat la ilaha illallah, barakat Muhammad Rasulullah. Kumpay kum. Namu Pak Caman apa lari itu? La ilaha illallah. Salawat, hiasi kehidupan kita dengan salawat. Siapa yang mengatakan bahwa orang yang bersalawat itu jaminannya adalah surga? Dalam kitab Al-Barzanji yang sering kita baca, Al-Jannatu wa na'imuha sadun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan segala kenikmatannya diberikan, disediakan bagi mereka yang senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kenapa dalam kehidupan ini kita tidak boleh lepas dari Rasulullah? Kita tidak boleh lepas dari salawat? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka sungguh dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka kelak akan bersamaku nanti di dalam surga. Bagaimana wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan kita bersolawat. Coba Pak Bu lihat telur yang ada di hadapan kita, seperti dikatakan Pak Camat tadi, aneh tapi nyata. Pohon pisang, buahnya telur. Dan saya aneh itu Pak Camat, Kanda Dewan dan Kanda Kades. Setiap momen maulid pasti banyak ibu-ibu ketimbang bapak-bapak. Pasti penasaran kita juga tuh, kenapa lebih banyak ibu-ibu yang datang ketimbang bapak-bapak? Ternyata setelah saya cek and recheck, saya temukan faktanya. Ternyata kenapa banyak ibu-ibu yang datang kalau momen maulid? Karena ibu-ibu lebih doyan telur ketimbang bapak-bapak. Bahas. Kenapa bapak-bapak kurang yang datang? Karena katanya ada telurnya. Coba. Seperti kata Pak Camat, telur ini beda sama telur yang dijual-jual di sana, beda. Betul? Bedanya apa? Ini sudah ada berkah sholawatnya nih. Pengusaha telur, anaknya pergi ke masjid. Sepulang dari masjid, acara maulid tidak dapat telur, nangis pulang. Mama, tidak ada telurku dapat. Nah bilang bapaknya, mari muteri. Kenapa nangis? Itu, kalau mau ke telur di gudang banyak, biar mau kau masak semua itu. Beda bapak. Betul? Betul? Iya. Maka kalau datang maulid, jangan hanya mengejar ember saja, ambil keberkahan daripada peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang karena ember? Ada kaji ember? Tanya nasi ember Ustaz Baskom. Baca ada roh sekalian. Coba, apa itu isinya baskom? Kalau ember itu masih tertakar, mungkin telur di sama soko, ada manuknya di bawah. Tapi kalau katoang ember, baskom, baik. Di situ ada mie-nya, ada mie sokoknya, ada mie ayamnya, ada mie telurnya, ada mie gulanya, ada mie tepungnya, ada juga mie pisangnya di atas. Besok mas sanggarati. Coba. Ada ibu-ibu kasihan. Orang sudah kelahi rebutan telur, rebutan ember yang paling besar, nenek-nenek yang sudah tua renta, tidak bisa bergerak. Akhirnya dia dapat ember yang paling kecil. Ada di sini nenek-nenek. Ada. Sudah mikir dapat baskom. Paling kecil nggak dapat. Sekali nampak, memang kuasa Allah, maha kasih sayang Allah terhadap hambanya. Orang rebutan ember besar, isinya cuma telur, isinya soko dan lain-lain kawan-kawannya di situ. Ternyata ibu-ibu yang kedapatan ember kecil, isinya di bawah soko itu, ternyata ada emas 5 gram. Maka kalau ada ember paling kecil,
Berarti ada masnya. Rebuknya itu. Kasih maka yang besar. Jamaah. Jamaah. Sampai jam berapa ini? Kalau mau lama kasih ke kursi. Encok kita ribontang nih. Megatoni lubang. Sudah banyak lubang di jalan, banyak juga lubang berjalan. Ada ke kursi. Sangkambu sadia samuraku remati tona, encok tona. Tapi tidak apa-apa bu. Ada 3 jenis penyakit di dalam tubuh kita yang biasa bersemayam pada ibu-ibu dan orang tua. Ada namanya asam urat. Ada nak kena asam urat di sini. Angkat tangan. Mama angkat tangan tuh ini. Yang nak kena asam lambung. Jangan banyak pandai angkat tangannya. Dan yang ketiga jangan sampai ada yang nak kena. Apa? Asam muka. Asam urat. Ada obatnya. Kenapa nak kursi istimewa? Kursi plastikmu. Memang itu Ustaz. Apa nak minta dikasih? Apa mak ceramah mudi? Coba selesai ini. Terserah. Terima kasih. Aduh ya Allah. Terima kasih banyak Allah. Amin. Lanjut. Lanjut. Sampai di mana tadi? Asam muka. Ada nak kena asam muka di sini? Ada. Ciri-ciri asam muka. Ciri-ciri asam muka mungkin lihatin. Kalau ada tetangga tak baru beli mobil baru nak kunci terus itu pintunya. Nah, ciri-ciri nak kena asam muka itu. Jalan seperti kuntilanak, tidak injak jalanan. Maka yang begitu siap-siap nak kena doti. Jamaah, jamaah, hiasi kehidupan kita dengan salawat. Demi Allah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak ada ruginya kalau kita bersalawat. Bahkan demi Allah, tidak ada yang memerintahkan kita melainkan Allah sendiri yang langsung memerintahkan untuk kita bersalawat. Dan itu kita punya salat, semua salat. Salat kita tidak sah, salat kita kalau tidak ada salawat di dalamnya. Tapi kita tahu semua di salawat tuh, karena ada juga pernah kasus saya temukan Pak Kades, itu disuruh salawat mau ngajak kabul, asyhadakoh Allahumma salli ala Muhammad. Asyhadakoh Allahumma salli. Tidak tahu paling mana salawat mana syahadat. La ilaha illallah. Apa salawat? Minimal tadi Allahumma salli ala Muhammad. Keberkahan daripada salawat itu kita rasakan sekarang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Coba. Maka yang datang hari ini, yang datang malam hari ini, insya Allah semuanya akan mendapatkan keberkahan daripada peringatan Maulid ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya, kalau kita bercerita tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kekasih Allah. Kemuliaan yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dimiliki oleh makhluk lain. Bahkan dikisahkan karena nurnya Muhammad yang melekat pada diri para nabi, sehingga seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah dibakar, itu tidak tersentuh api, dan api itu dingin pada saat itu. Kenapa? Karena ada nur Muhammad pada diri Nabi Ibrahim. Nabi Nuh alaihissalam, coba kemuliaan karamah yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalam dan para nabi yang lain, semuanya itu karena berkah ada nur Muhammad di dalamnya. Maka jangan sepelekan salawat, perbanyak ke salawat, hiasi kehidupan kita dengan salawat. Kemudian selain daripada itu apa? Sholat. Apa? Sholat. Kalau kita mau mencontoh Nabi, lihat sholat. Kalau orang tua dulu bilang begini, ada pertanyaan-pertanyaan yang orang tua kita dulu.
Apa sih sebenarnya itu sholat? Kalau sampai sekarang ini kita masih menemukan pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nggak usah dijawab. Ada nabi bilang itu, orang bilang pupus apa? Maka pupus sarung maka daud itu, kalau kau tidak tahu isi sholat maka percuma sholat. Ini dibantah oleh Andre Guru Takai Haji Abdurrahman Abu Dale, pendiri pondok pesantren Dada Imam Koso, guru kami di Tanah Bugis. Beliau pernah mengatakan bahwa hal yang seperti ini tidak boleh disampaikan di halayak umum. Kenapa? Khawatirnya orang salah kaprah. Dia cari isinya sholat, ternyata dia tidak ketemu-temu. Sampai akhirnya karena tidak ketemu isinya sholat, dia tidak sholat-sholat. Apa kata Andre Gurunta? Isinya sholat itu bukan di dalam sholat, tapi isinya sholat itu di antara sholat, waktu sholat. Isinya sholat di mana? Antara subuh dengan zuhur, antara zuhur dengan asar, antara asar dengan maghrib, antara maghrib dengan isya. Selesai sholat, ambil sandal orang pulang ke rumah, berarti dia belum sholat. Betul? Betul? Ada yang suka ambil sandalnya orang di sini? Oh, itu. Yang perlu kita pahami selanjutnya tentang sholat bacaan. Coba saya mau perhatian anak-anak kita di sini. Siapa yang bisa baca bacaan sholat? Maju sini. Saya kasih uang. Mana uangku? Ada saya itu sama Pak Dewan. Bercanda. Mana? Anak-anak yang bisa baca bacaan sholat di sini. Tidak usah baca semua nih, sembara kamu baca. Yang penting bacaan sholat. Coba. Waktu. Sini nak. Ini masuk di TikTok. Ya. Oke. Tes. Siapa namanya nak? Aifah. Iya. Aifah. Coba. Aifah tahu bacaan yang mana? Bacaan Quran. Bacaan Quran? Iya, yang itu nanti. Oh, Aifah. Ya. Siapa nama mama? Mariana. Ya, Mariana. Iya. Nama bapak? Bapak Willy. Bapak Willy. Mama kedua? Mama kedua. Hah? Mama kedua. Mama kedua terus. Iya. Siapa? Nah baru sekali ngomong mama kedua. Ada di situ kejadian kemarin. Siapa nama mama? Haryani. Mama kedua? Mariati. Oke. Tahu bacaan Al-Fatihah? Ya. Tahu? Coba. Bismillah. Coba. Turunkan jilbabnya nak. Ini tangannya turunkan ya. Bisa baca surah Al-Fatihah? Iya. Bisa. Coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pak guru kak kamu. Billahi. Lanjutin. Ada yang tolong Ika, yang bisa tolong? Sini maju nak. Maju sini. Satu jadi panggil. Kenapa dua yang datang? Maju berdua, sini. Ini nanti jatahnya Pak Kades. Ini jatahnya Pak Camat. Jatahnya Pak Dewan. Resepnya ini kan bos. Oke. Siapa yang bisa baca surah Al-Fatihah? Oke. Siapa namanya? Andi Al. Oke, sini Ki, maju di depan sini nak. Biar lihat Ki seluruh orang di dunia ini. Oke, Andi Al. Berarti orang Bugis. Iya. Nah, coba baca. Kita aja. Enggak, saya enggak suruh bahasa Bugis. Baca Al-Fatihah. Oh iya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nah, suka uang coklat, ungu apa biru? Saya tidak sebut merah. Memang ini ibu-ibu mata duitan. Suka coklat. Coklat? Apa itu coklat? Warna uang. Sudah kasih uang anak-anak ya. Sudah. Warna coklat kah, ungu kah, biru? Biru? Biru. Di situ kan ada Pak Camat. Kantongnya. Alhamdulillah. Masih mau? Enggak. Enggak sudah? Apa masih mau? Uang. Sudah enggak kan? Enggak. Sudah enggak. Makanya jatuh anak ini. Makanya yang kasih dia nih loh. Sini dong. Sini nih. Oke. Alhamdulillah. Salim itu bapak tadi yang kasih. Ya lewat tangga kijaki loncat. Beruntungnya dia nak lupa ini ada yang coba kamu bro. Jika serta siapa nama mata? El. Ini baru saja kegayaan yang kesini guys. KL bisa baca bacaan ruku. Bisa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kapan itu dibaca? Kapan dibaca tadi? Ruku. Mana rukunya? Allahu akbar. Coba praktekkan dulu ruku yang benar, karena banyak di sini belum tahu ruku yang benar-benar ruku. Coba. Oke. Jadi ruku yang benar itu, ini kursus kilat. Kasih tunduk-tunduk sedikit di sini. Kasih data sama ini. Kira-kira kalau ada air di atas kepala tak begini tidak jatuh. Ini contoh tak taruh dia pak pecamai masuk ke situ. Tunduk-tunduk sedikit. Tunduk-tunduk. Kira-kira kalau ada misalnya air ditaruh di atas situ atau di atas sini tidak jatuh. Tapi kapan ada gelas ditaruh di sini na jatuh sementara ruku ki berarti salah ruku tak. Betul? Tsunami apa mata kokot itu? Oke. Ya. Mau biru merah. Salah terbuka. Biru ungu coklat. 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 Padahal dalam hatinya padahal mau kak biru coklat. Siapa mau kasih ke Pak Dewa, Pak Kades, Pak Camat? Atau Pak Ustaz? Ustaz. Beda itu rasanya uang Ustaz, beda. Ada rasa-rasa telurnya. Oke, ya, ada di situ tadi tasku. Ambil dulu tasku, bos. Ambil dulu tasku. Oke nih, sini kena. Oke, alhamdulillah. Bicara baca Qul a'udzu birabbin nas. Sama-sama Pak Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu. Ya, alhamdulillah. Mau ki uang biru kah, uang ungu? Suka jajan warna apa uangnya? Warnanya hijau. Warnanya hijau. Iya. Mata ini uang 20 sembuh. Tidak ada 20.000 di sini. Minta sama Pak Camat.
Oke ya, oke. Salim dulu bapak-bapak yang ada di situ nak. Siapa yang kasih kue yang itu nih? Coba nih, kuantar ke. Nih, sini. Bilangnya Pak Camat, kenapa dia ada ustaz begitu diundang habis tuh. Salim bos. Ya. Mau belikan apa itu? Mau belikan apa? Infak. Nih, acana nananya. Masuk kami pada di celengan. Baru celengannya bawa ke sini. La ilaha illallah. Langsung itu rumah kena. Alhamdulillah. Salim dulu. Ya. Salam sama Bapak Ibu ya. Ya. Alhamdulillah. Itu Pak Bu, kalau kita sholat perbaiki sholatnya, terutama yang namanya suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada tuh yang kasih variasi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makin kana onta. Tenana nyareng sekali. Nah, yang divariasikan di situ nun mati bertemu ain, perbaiki an'amta 'alaihim. Kemudian saya kasih tahu satu rahasia. Ternyata selesai bacaan waladdallin, di situ ada doa yang mustajab. Selesai Bapak Ibu mengucapkan waladdallin, sebelum mengucapkan kalimat amin, maka sebut di situ apa yang Ibu inginkan selesai membaca Rabbil firli wali walidayya. Apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam hati, Rabbil firli wali walidayya. Ya Allah, engkau muka bayar utangku, muka mabene lagi ya Allah. Misalnya, contoh, baru amin. Di mana lagi? Itu kehebatan sholat. Maka apapun yang Bapak Ibu minta, karena sholat itu pada hakikatnya as-salatu hiya ad-doa. Sholat itu adalah doa. Maka tempat yang paling baik untuk Bapak Ibu meminta adalah ketika kita sholat. Betul? Betul? Di situ ada doa, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Kedelapan permintaan ini kebutuhan kita dunia dan akhirat. Maka insya Allah kalau doa kita yang setiap hari kita ucapkan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala kebutuhan dunia dan akhirat kita pastilah Allah akan penuhi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di mana lagi tempat baik berdoa ketika sholat? Sebelum kita bangkit dari sujud terakhir. Apa doa yang paling baik? Kata Andre Guru, tak berdoa di situ, minta mati husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Maka biasa ada yang panjang sedikit sujudnya di sujud terakhir, berarti dia minta mati husnul khatimah. Kemudian selesai itu apa? Apalagi yang biasa salah dalam sholat? Yang biasa lagi salah dalam sholat itu ketika dia menuju Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, ada kesini putar-putar. Oh begini. Oh begini. Adakah pengajaran begitu? Apakah membatalkan sholat? Batal atau tidak sholatnya? Tidak. Itu semaguri ya. Tidak batal di sholatnya. Cuma apa? Ngaganggu orang di sebelah. Apa ini? Apa ini? Tidak batal. Kenapa? Karena ini tidak terangkat. Kapan dia angkat begini? Kenapa begini gaya aku? Sorry. Kapan dia angkat begini? Maka di situ dah batal sholatnya. Maka ketika Bapak Ibu sholat, hati-hati di saat mendaru. Engkau itu biasa Allahu Akbar.
1, 2, 3, batal. Ada yang biasa begitu? Ada. Adakah jurus yang bagus tapi tidak batal sholat? Ada. Misalnya gatal, bagian mana? Dada atau perut. Allahu Akbar. Tempelkan tangan, telunjuk saja gerak. Ini tidak batal. Tapi jangan begini terus sampai selesai. Itu malasan. Ya, gitu. Di mana lagi yang biasa kita salah sholat? Di saat takbir. Allah. Ada pernah sadar begitu? Allah. Tiga tuh sih makan ribu ya. Itu Pak, kalimat takbiratul ihram. Ya, ini sengaja saya bahas masalah sholat karena ini penting. Ternyata sampai sekarang ini masih banyak saya imbuk-imbuk itu tentang sholat. Sudah 60 tahun umurnya masih ditanyakan tentang sholat. Masih banyak ternyata yang salah dalam hal sholat. Yang mana lagi? Takbir. Allahu Akbar. Kalimat takbir Allahu Akbar itu tidak boleh pisah. Biar bagaimana dimana kita belajar, jangan sampai itu terputus. Allahu Akbar. Ada juga biasa begini. Allah. Allahku. Ini sekarang. Ya, belajar. Itu pentingnya belajar. Ya, di mana lagi? Ketika salam, Assalamualaikum. Jangan menoleh dulu sebelum lepas alaikum karena itu wajibnya. Assalamualaikum. Setelah alaikum baru kita boleh menoleh. Assalamualaikum warahmatullah. Baru balik lagi Assalamualaikum warahmatullah. Ada tuh muriku naringkasi. Assalamualaikum warahmatullah. La ilaha illallah. Ya. Paham? Itu kursus kilat masalah sholat. Oke, kita kembali. Saja nama ceramahnya. Menyamaki di belum. Nah ini penting si pokoknya. Ya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati maulidnya adalah manusia yang paling sabar. Nabi mengajarkan kita tentang kesabaran. Nabi mengajarkan kita tentang rasa syukur. Nabi banyak mengajarkan hal kepada kita semua, namun kadang kita kurang menyadari. Nabi mulai dari lahirnya saja Nabi itu selalu memberikan pembelajaran terbesar bagi kita. Nabi dikisahkan dalam kitab Al-Barasanji wa barasa sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat lahir itu tangannya dia meminta. Itu tanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpin di alam semesta ini. Itu. Nabi mengajarkan kita bahwa sayalah panutan, contoh saya, lihat saya, bagaimana akhlak saya, bagaimana kepribadian saya. Itu Rasulullah. Maka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini insya Allah akan menjadi oleh-oleh terbesar bagi kita semua kalau kita benar-benar bisa mensuri tauladankan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ingin lagi selanjutnya saya sampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad seperti ini jangan dianggap hal sepele. Kita bawa ember ke sini toh, kita bawa baskom toh, kita beli telur, kita beli banyak, kita beli. Ini sewa tenda ini luar biasa. Banyak sumbangan-sumbangan dari Pak Kades, dari Pak Dewan, dari Pak Camat, banyak sumbangan-sumbangan yang masuk. Demi Allah, kalau bisa
Maulid berikutnya atau maulid kali ini setelah kita pulang nanti ke rumah, niatkan semua yang kita bawa di sini semata-mata karena Allah, semata-mata karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya yang kita dapatkan hari ini benar-benar insya Allah membawa berkah manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya minta 3 anak-anak lagi ke sini. Cepat. Sebelum saya tutup ceramah. Cepat. Magati itu Pak Lisa makan dulu mantu. Lagi cepat di sini. Ya enggak apa-apa nak. Simpan sandalnya di situ nih. Ya sembarang nanti kita baca nak. Sini. Oke. 3 anak mana? Tahu siapa itu Nabi Muhammad? Tahu Nabi Muhammad? Tahu nak? Tidak tahu. Tahu. Ada lagunya itu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Apa nak? Kita tes dulu ibu-ibu di sini, bapak-bapak diam. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Siti. Stop. Kenapa di belakang bilang Siti Maimunah? Bu, Siti Aminah. Nah, ganti si Maimunah. Siti Aminah ibunya. Nama ayahnya. Di mana tempat tinggalnya? Kata Mekah atau di Madinah. Yang mana yang benar semua? Tuh. Kenapa kita hafal kisah Nabi? Melalui lagu. Coba lihat ibu tadi yang tampil di sini. Cantik-cantik. Bajunya kes. Dibelikan sama Pak Dewan Kapal. Atau Pak Camat kan? Atau Pak Kades. Kes tuh. Skincare-nya kes. Putih semua mukanya. Macam-macam itu skincare-nya ibu-ibu Pak. Makanya sediakan memang uang banyak-banyak. Ada skincare mereknya MS Glow. Ada namanya Sun Glow. Ada namanya Red Glow. Ada namanya Tabita. Dan juga ada namanya bedak pipa. Cawai. Kenapa nah hafal Ustaz? Karena aku pakai juga cuma tak putih-putih kan sampai sekarang. Dan tim mana cocok? Oke. Anak-anak Nabi 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Oke. Pertama Khosi. Abdullah. Hafal kah? Ada apa lagunya? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Itu dulu kita hafal anak-anak Nabi melalui lagu ini. Lagunya anak sekarang gara-gara sebotol. Itu Pak, nah hafalan anak kita gara-gara sebotol. Hafal kah? Hafal. Hafal? Gara-gara sebotol minuman? Enggak, baguslah. Hafal. Apa? Nah hafal. Sini baca ini Pak. Kukira apa mau naik di sini gara-gara sebotol minuman, Pak. Coba.
gara-gara botol minuman. Ini sana mencre matu natara nana ya. Oke, begitu lah ya. Mana? Kalau menyanyi solawat, gara-gara solawatan kan bagus daripada sebotol minuman dia gak buat. Oke. Tugasmu di sini bro. Siapa nama anda? Putra. Nama? Putra. Tempat tanggal lahir? Alasannya. Coba baca apa tadi mau dibaca? Apa tadi mau dibaca sini? Anas. Coba kasih tunjukkan nih ke semua orang di Morabada ini bahwa Putra bisa Anas. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Lupa kamu sih. Ada kan? Di sana baca di sini. Putra. Nanti bagi dua. Kamu mau surah apa nak? Mau surah apa? Bingung. Jadi bingung. Surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Alhamdulillah. Cari pengusaha di situ yang besar tokonya. Minta uangnya banyak di situ. Kasih tahu Pak Camat yang mana pengusaha di sini. Pokoknya bagi kerugi kok ya tahu undang. Kenapa lagi? Oh, tunggu nih. Enggak, sorry. Apa di bawah aku sedih banget teman cawanya. Nih, coba nak bisa baca surah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa? Huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, alhamdulillah. Datang Pak Dewan. Ada kah? Tanya di situ, mana Pak Dewan di sini? Ada kah? Bagi-bagi pengalaman ini masih sembuh. Oke, sudah jam 10 lewat Pak. Mengantuk gitu kapan? Ini nanti kita belum ada masih di belakang situ. Kapan selesai? Mawari yang beri. Oke, Bapak Ibu jamaah sekalian yang akan dirahmati Allah. Mungkin kita agak susah kalau bilang mencontoh semua apa perilaku akhlak Nabi Muhammad SAW. Memang agak berat. Maginan terima nanai ya. Mata dengan pria momen reba. Nah taunya dikasih buki Pak Kades.
Ya. Maka ada satu amalan yang diberikan dulu orang tua kita. Ini amalan dan tolong diamalkan. Jadi itu anak, saya pesankan kepada ibu-ibu semua, bagaimanapun mungkin nakalnya anak kita, jangan pernah panggil "weh nakal", jangan. Kenapa orang tua kita dulu ngasih kita nama yang baik? Karena nama yang baik itu adalah doa untuk kita. Maka kalau ada ungkapan yang mengatakan apalah arti sebuah nama, itu salah. Karena nama itu punya arti. Paham? Maka kalau namanya anak Muhammad, panggil Muhammad. Ini tidak di kampung saya namanya Muhammad, dipanggil lama dong. Begitu. Ya, panggil Muhammad. Nakal bagaimanapun jangan dipanggil nakalnya. Diraki, anak soleh. Orang tua kita dulu ngajarin, selesai kita sholat maghrib, selesai kita sholat subuh. Ingat, selesai sholat maghrib, selesai sholat subuh, bukan selesai maghrib, bukan selesai subuh, tapi selesai kita sholat maghrib, selesai sholat subuh, panggil anak tak menghadap ke depan tak, kasih ketemu lututnya sama lutut kita, tiup ubun-ubunnya, bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jangan didoakan. Ini tidak karena panggilan anaknya, "Weh penya." Mentang-mentang anaknya penya, nauli penya. Jangan. Panggil dengan sebutan yang baik. Ya. Lah kita, suami kita, nakali, seputoi, itu juga. Apa dibacakan Ustaz sama inna anzalnahu, tapi jangan kita panggil dulu. Sini Bapak, sini Pak. Sepuh koyolo. Jangan. Kelahi gitu. Tunggu di mana? Tunggu momen yang tepat. Kapan? Di saat dia tidur. Hati-hati gimana tuh Pak? Sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Waniar bacangi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Semoga sifat setannya suamiku hilang. Barakah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ila akhir surah. Pak Ustaz, sudah 2 minggu saya bacakan, silakan. Bacakan surah Al-Kautsar. Inna a'tayna al-Kautsar. Di ayat kedua ada ayat fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Kenapa di situ ada kalimat berkurban dan kenapa ketika berkurban binatang yang dipotong? Karena pada hakikatnya kurban itu memotong sifat kebinatangan yang melekat pada diri manusia. Maka di situ kita baca, waniar yang bacangi, kunyatkan bacakan surah Al-Kautsar supaya hilang sifat binatangnya suamiku. Pak Ustaz, kenapa ini? Sudah 3 Jumat saya bacakan, tidak numpang-numpangin nazarlah, tidak numpangin na'atayna. Saya bilang dulu jangan cemas, ada inna yang terakhir. Apa Ustaz? Bacakan saja inna lillahi wa inna. Ini kadang macam-macam naburangi lakin la ilaha illallah nek buran di kopi. Aja semua teh mana? Nabaca nikro. Ya Allah, gelapkan hatinya suamiku untuk sian seperti gelapnya ini kopi. Nambil sedikit depositnya. Pantas suami tak muntaber. Sembarang kita bacakan. Minta kepada Allah, ambil keberkahan surah, ambil keberkahan ayat Al-Quran, maka insya Allah disitulah kita akan mendatangkan keberkahan rahmat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja kapan? Tepuk nasi caputon ini dengan Pak Camat. Mudah-mudahan kita doakan semua, semoga Pak Kades kita, Pak Camat kita, Pak Dewan kita semuanya insya Allah, Bapak MUI kita, Ketua MUI kita, dan semua Ustadz-Ustadz Pak Imam kita, Pak Edi semuanya, kita semua insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Mudah-mudahan keberkahan Maulid malam hari ini semuanya insya Allah usahanya makin berkah, makin kaya, semua persoalannya diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan semuanya insya Allah kita akan masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Teruntuk kedua orang tua kami ya Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Kasihani mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihani kami sejak kami kecil ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah wa abwabal sihhah wa abwabal afiyah wa abwabal rizq wa abwabal ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Pada kesempatan malam hari ini ya Allah, berkah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami meminta bermunajat kepadamu ya Allah, bahwa semua usaha-usaha kami, bahwa semua permasalahan-permasalahan kami, tidak ada kemudahan daripada semua itu, melainkan kemudahan itu datangnya dari Engkau ya Allah. Wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Dan jika saat ini kau uji kami dengan kesedihan, kau uji kami dengan kesusahan, kau uji kami dengan sakit penyakit, yang kau uji dengan sedih, kau berikan kebahagiaan. Yang kau uji dengan kekurangan, kau berikan kecukupan. Yang kau uji dengan sakit penyakit, kau berikan kesembuhan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami sadar ya Allah, kami orang yang zalim, kami orang yang selalu salah, kami orang yang penuh dengan maksiat ya Allah. Maka untuk itu ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul di sini meminta bermunajat kepada-Mu ya Allah dengan segala kerendahan hati kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, kehilafan kami ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan pulang dulu, saya kasih satu amalan. Tadi kita baca doa sapu jagat di penutup doa, betul? Saya kasih satu amalan dan malam ini saya ijazahkan sesuai dengan amanah Andre Guru Takai Haji Abdurrahman Ambon Dalle yang disampaikan oleh Andre Guru Takai Haji Farid Wajidi MCMA, pimpinan Pondok Pesantren Dede Imam Koso, bahwa pernah Andre Guru suatu ketika ditanya, "Opung, kira-kira apa doa yang paling baik untuk kita jadikan amalan?" Maka Andre Guru mengatakan, baca doa sapu jagat. Apa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Namun kata Andre Guru, banyak yang membaca doa ini tapi salah cara mengamalkannya. Cara mengamalkan yang baik yang mana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Di situ kita meminta kebaikan untuk dunia. Kata Andre Guru, minta apa yang ibu minta, apa yang bapak minta perihal masalah kebaikan dunia. Ada yang minta kaya, silahkan. Ada yang minta mau umrah, silahkan. Ada yang minta kebaikan untuk usahanya, rezeki anaknya soleh-soleh, minta di situ. Kemudian barulah lanjut wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya ijazahkan, mudah-mudahan semua bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan satu pantun seperti Pak Camat. Boleh? Saya tidak mau kalah. Ketengah. Buah semangka, buah melon. Kurang, masih kurang. Buah semangka, buah melon. Itulah nama-nama buah. Demikian hadana Allah wa iyyakum ajma'in wallahu musta'anu alaihi tiklan wa billahi taufiq wa irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.